Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kumfi Santri. Video kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang dikutip dari halaman website Mojo.com, penulis Ahmad Hadaf. Sudah lama Ali mencoba beruntungan untuk bisa melamar Putri Kyai Khalil. Begitu kesempatan datang, Kyai Khalil ternyata memberi syarat cukup sulit. Putri Kyai Khalil punya reputasi kecantikan luar biasa. Namanya Ning Subaidah. Sudah sejak lama santri-santri Kyai Khalil mengincar Ning Subaidah. Namun satu persatu santri kandas karena sadar standar Kyai Khalil untuk mencari menantu pasti sangat tinggi. Santri-santri krocok kayak mereka jelas ceper duluan. Meskipun begitu, salah satu santri merasa tidak masalah dengan itu semua. Ali, nama santri tersebut, tak peduli dengan rumor soal standar tinggi Kyai Khalil untuk calon menantu. Karena sadar dirinya bukan santri alim, bahkan cenderung santri nakal. Ali sempat khawatir jika dirinya langsung melamar Ning Subaidah. Besar kemungkinan Kyai Khalil akan menolak. Untuk itulah Ali perlu strategi. Awalnya Ali menawarkan diri untuk jadi santri dalam. Santri dalam merupakan sebutan santri yang mengurusi urusan kiai pengasuh pesantren, termasuk pula urusan rumah kiai, dari kebersihan rumah sampai urusan dapur kiai. Harapannya tentu saja agar Ali bisa melihat langsung kecantikan Ning Subaidah dari jarak yang cukup dekat. Maklum, selama ini kecantikan Ning Subaidah hanya seperti legenda, tak pernah benar-benar diketahui secara kasat mata, namun menyebar begitu saja dari mulut ke mulut di antara para santri. Sejak awal Kyai Khalil tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari Ali. Dengan prasangka baik, Kyai Khalil mempersilahkan Ali untuk ikut serta menjadi salah satu santri dalam. Dengan menjadi santri dalam, Ali jadi bisa memasuki kediaman Kyai Khalil dengan bebas, masuk keluar ke dapur, ke kamar mandi, dan ruangan-ruangan yang lain. Di saat itulah Ali berhasil melihat secara langsung Ning Subaidah. Begitu melihat secara langsung wujud Ning Subaidah, Ali semakin yakin. Masalahnya Kyai Khalil jadi pengasuh tidak 1 atau 2 tahun saja, tapi sudah puluhan tahun. Sudah ketemu bermacam-macam santri, dari santri alim, santri nakal, sampai santri brengsek. Dan sebagai ulama yang sudah berpengalaman mengurusi santri, Kyai Khalil merasa ada yang aneh dari gerak-gerik Ali. Misalnya, Ali selalu memilih pekerjaan di dalam rumah yang berhubungan dengan kamar mandi dan dapur. Jika ada urusan atau pekerjaan di luar rumah, Ali selalu meminta temannya yang sama-sama santri dalam untuk berangkat. Sedangkan Ali selalu memilih kerjaan-kerjaan di dalam rumah. Melihat gelagak aneh itu, Kyai Khalil memanggil Ali secara khusus. "Ada apa ini Pak Kyai?" tanya Ali begitu menghadap Kyai Khalil. Kyai Khalil sejenak bergeming memerhatikan Ali dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu selama ini betah jadi santri dalam?" tanya Kyai Khalil. "Alhamdulillah betah Pak Kyai," kata Ali. Kyai Khalil sebelumnya mendengar selentingan dari beberapa santri lain kalau Ali menawarkan diri menjadi santri dalam karena mengincar Ning Subaidah. Tidak ada alasan lain. "Aku ingin konfirmasi ke kamu, Li," kata Kyai Khalil. "Ya Pak Kyai, apa benar kamu jadi santri dalam itu karena mengincar anakku Subaidah?" tanya Kyai Khalil. Dek, jantung Ali seolah berhenti.
Nafas jadi begitu berat. Keadaan mendadak dingin, padahal di sekitar merasa suasana sedang terik-teriknya. Karena tak berani berbohong, Ali tak mengucapkan satu patah kata pun, hanya menganggukkan kepala dengan pelan sekali, berharap Kyai Khalil tak melihat anggukannya, tapi juga berusaha menjawab yang sebenarnya. Kyai Khalil cuma tersenyum. Kenapa? Kok tidak ada jawaban, iya atau tidak? Tanya Kyai Khalil. Tak takut Pak Kiai, kata Ali gemetaran. Mampus ketahuan kan aku, dalam batin Ali. Takut kenapa? Tak takut ditolak Pak Kiai, kata Ali. Mendengar itu Kyai Khalil tertawa. Kamu itu gimana? Melamar saja belum sudah takut ditolak. Memang saya bisa diterima Pak Kiai, kata Ali. Nah kan melamar saja belum sudah minta diterima. Ali tersenyum kecut. Baiklah, kalau memang kamu ada niat ingin melamar anakku, aku ada syarat, kata Kyai Khalil. Mendengar itu muka Ali langsung cerah. Apa syaratnya Pak Kiai? Kamu sholat jamaah di masjid shaf pertama dan tak boleh putus 40 hari. Sholat 5 waktu subuh sampai isya. Oke Ali, kata Kyai Khalil. Baik Pak Kiai, insya Allah saya akan menjalankannya. Hari pertama menjalankan syarat ini, begitu Ali cuma sederhana sholat jamaah. Yang dilakukan ini merupakan syarat Kyai Khalil agar bisa melamar putrinya. Setiap berangkat sholat, pikiran Ali yang cuma ke sana saja, tak ada niat ibadah karena Allah. Ya ada ikhlas karena Allah, tapi ya cuma sebagian kecil. Sebagian besarnya motifnya Ning Subaidah. Ya begitulah santri. Lanjut. Mulai hari ketiga berangkat ke masjid jadi kelihatan berat. Meski terlihat mudah, sholat jamaah 5 waktu di masjid selama 40 hari ternyata cukup sulit. Beberapa rencana pergi ke luar kota atau minimal pulang kampung jadi batal semua, semata-mata agar Kyai Khalil tahu kalau dirinya sholat di masjid. Kalau sholat di kampung halaman, Kyai Khalil mana tahu bisa masalah nanti. Sampai kemudian masuk ke minggu keempat, lebih dari separuh jalan. Sudah 28 hari tanpa putus Ali sholat jamaah di masjid shaf pertama. Sekarang tubuhnya jadi ringan saja ke masjid. Tak ada beban, seperti sudah gerak refleks saja. Pikiran soal Ning Subaidah masih ada, tapi tidak menggebu-gebu seperti awal-awal. Masuk hari ke-30 menjelang akhir, Ali menjadi merasa harus cepat-cepat ke masjid begitu azan berkumandang. Kali ini pikiran soal Ning Subaidah hanya samar-samar. Malah sekarang Ali merasa kurang kalau belum sempat sholat tahiyatul masjid, tapi iqomah sudah berkumandang. Ali juga jadi sering menambah sholat qobliyah. Sholat jamaah di masjid menjadi hal yang secara alami menjadi rutinitas yang tak boleh putus. Sampai akhirnya memasuki hari ke-40, Kyai Khalil sudah bersiap selama seharian menanti Ali menemuinya. Menanti Ali untuk menagih janji, tapi sampai hampir tengah malam, batang hidung Ali tak juga kelihatan. Bahkan sampai esok harinya, Ali tak juga menemui Kyai Khalil. Hari berganti sampai akhirnya masuk bulan kedua. Sudah lebih dari 40 hari Ali melakukan syarat Kyai Khalil. Merasa tak enak hati, Kyai Khalil akhirnya yang mendatangi Ali. Ali, kamu kan sudah 40 hari
lebih menjalankan syarat dariku. Kenapa tak juga menemuiku? Kamu lupa ya sama janjiku? Tanya Kiai Khalil. Ali yang sekarang sudah kelihatan berbeda dari Ali yang dulu. Dengan tenang Ali menjawab, "Aduh Pak Kiai, saya sekarang baru menyadari ternyata saya segoblok itu dulu. Untuk sholat 5 waktu jamaah di masjid saja saya harus perlu iming-iming, memalukan kayak dulu." "Jadi kamu tak jadi melamar anak gadisku?" tanya Kiai Khalil langsung ke pojok persoalan. Ali sempat malu-malu kucing mendengarnya, namun dia juga sadar perubahan besar selama 2 bulan ini tidak sedikit. Jika di awal Ali sholat hanya untuk mengejar syarat Kiai Khalil, rasa ikhlas itu lalu muncul pelan-pelan. Benar memang, saat memulai ibadah untuk kali pertama tak perlu ada rasa ikhlas dulu. Rasa ikhlas akan muncul pelan-pelan kalau istiqomah dijalankan. Sepertinya saya cabut lagi keinginan itu Pak Kiai. Saya merasa tak pantas, kata Ali. Kiai Khalil tersenyum. Baguslah, kata Kiai Khalil. Ali heran. Loh, kok bagus Pak Kiai? Sebab dulu aku juga cuma menjanjikan bahwa setelah 40 hari kamu boleh melamar anak gadisku. Ingat ya, baru boleh melamar. Perkara lamaran itu diterima atau tidak, ya itu urusan belakangan. Kata Kiai Khalil. Ali kali ini tersenyum karena merasa dikerjain Kiai Khalil. Tapi kali ini senyumannya tidak sekejut yang dulu. Oke guys, terima kasih. Cukup sampai di sini aja. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat buat kawan-kawan, sobat-sobat Kang Santri dan Mbak Santri ya. Ikuti terus channel Kungfi Santri biar tahu update-update terkini ya, atau cerita-cerita santri yang akan saya ceritakan nanti ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.